Pria berinisial T, 51, seorang pedagang gulali asal desa Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia di bangku lapangan voli Sport Center Indramayu. Beberapa hari sebelum meninggal, ada saksi yang mendengar keluhan bahwa korban sudah 2 hari tidak makan. Saat ditemukan, kondisi korban dalam posisi telentang di bangku tribun. Kasih Humas Polres Indramayu, AKP Tarno mengatakan, tubuh korban sudah dalam kondisi kaku. Setelah dilakukan pengecekan, korban benar sudah dalam keadaan meninggal dunia, sudah kaku dan tidak bergerak sama sekali, kata Kasih Humas Polres Indramayu, AKP Tarno, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 Januari 2026. Tarno mengatakan, mayat awalnya ditemukan oleh warga pada Minggu, 4 Januari 2026, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada polisi. Merespons laporan tersebut, anggota Polsek bersama Inafis Polres Indramayu mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Jasad selanjutnya dievakuasi ke RSUD Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi di TKP, diketahui bahwa sejumlah saksi mengaku pernah bertemu dengan korban sekitar 15 hari sebelumnya di area Pasar Malam Sport Center Indramayu. Korban diketahui seorang pedagang gulali. 3 hari sebelum meninggal dunia, ada saksi yang mendengar keluhan bahwa korban sudah 2 hari tidak makan. Yang bersangkutan berdagang gulali. Kemudian 3 hari sebelum meninggal dunia, korban juga sempat mengeluh kepada saksi bahwa sudah 2 hari tidak makan, kata dia. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Tarno menyebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Tidak ditemukan adanya bekas kekerasan, baik akibat benda tajam maupun benda tumpul, di tubuh korban, ujarnya. Tarno menduga, korban meninggal dunia karena sakit. Usai berhasil diidentifikasi, polisi berusaha mencari tahu keluarga korban. Dan setelah dihubungi, keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut dengan ikhlas. Keluarga korban menyatakan menolak melakukan proses otopsi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pihak kepolisian sesuai prosedur yang berlaku, tutup Tarno. Korban yang ditemukan meninggal dunia ini dikenal oleh warga sekitar sebagai seorang pria yang mencari nafkah dengan berjualan gulali tradisional. Ia merupakan sosok pekerja keras yang setiap harinya berkeliling atau mangkal untuk menjajakan dagangannya kepada anak-anak. Kematian pria ini meninggalkan kesan mendalam bagi para pelanggan dan tetangga yang sering berinteraksi dengannya saat ia berjualan. Sosoknya dianggap sebagai bagian dari komunitas kecil di lingkungan tersebut yang hidup dalam kesederhanaan. Kondisi ekonomi korban yang mengandalkan penghasilan harian dari berjualan gulali menjadi latar belakang yang memprihatinkan dalam kasus ini. Hal ini memberikan gambaran tentang kerentanan hidup yang dialami oleh pekerja sektor informal seperti dirinya. Fakta yang paling menyayat hati dari berita ini adalah pengakuan korban kepada orang terdekatnya sesaat sebelum meninggal. Korban dilaporkan sempat mengeluh bahwa dirinya sudah tidak makan selama 2 hari berturut-turut karena tidak memiliki uang. Keluhan tersebut menunjukkan kondisi kesulitan ekonomi yang sangat ekstrim yang sedang dihadapi oleh korban di hari-hari terakhirnya. Kurangnya asupan makanan diduga kuat telah memperburuk kondisi fisik dan kesehatan korban secara drastis. Informasi ini menjadi kunci bagi warga dan petugas untuk memahami kemungkinan penyebab kematian korban yang berkaitan dengan kondisi malnutrisi atau kelaparan.
Hal ini memicu keprihatinan sosial mengenai jaring pengaman sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Jasad pedagang gulali tersebut ditemukan pertama kali di dalam kamar tempat tinggalnya atau kamar kosnya. Penemuan ini berawal dari kecurigaan warga karena korban tidak terlihat keluar rumah seperti biasanya untuk memulai aktivitas berjualan. Warga yang mencoba memanggil dari luar tidak mendapatkan jawaban sama sekali, sementara pintu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Kondisi korban saat ditemukan menunjukkan bahwa ia telah meninggal dunia beberapa waktu sebelum warga masuk ke dalam ruangan. Penemuan di dalam tempat tinggalnya sendiri menunjukkan bahwa korban meninggal dalam kesendirian tanpa adanya bantuan medis. Penemuan jasad ini dipicu oleh aroma tidak sedap yang mulai tercium dari sekitar kamar korban. Bau yang cukup menyengat tersebut membuat tetangga merasa ada yang tidak beres dan segera berkoordinasi dengan pengurus lingkungan atau pemilik kos. Aroma tersebut menjadi indikasi bahwa jenazah korban sudah mulai mengalami proses dekomposisi atau pembusukan alami. Hal ini menandakan bahwa korban kemungkinan besar telah meninggal dunia lebih dari 24 jam sebelum ditemukan oleh warga. Keberadaan aroma busuk ini jugalah yang membuat proses evakuasi segera dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghindari dampak kesehatan bagi penghuni kos lainnya. Warga sempat terkejut karena tidak menyangka aroma tersebut berasal dari jasad sang pedagang gulali. Kematian pedagang gulali ini mengungkap fakta pahit mengenai keterpurukan ekonomi yang ia alami di masa tuanya. Tidak adanya modal untuk berjualan atau sepinya pembeli diduga menjadi alasan mengapa ia sampai tidak mampu membeli makanan selama 2 hari. Di dalam kamarnya, kondisi yang terlihat menunjukkan kesederhanaan yang mengarah pada kemiskinan. Tidak ditemukan simpanan makanan yang memadai atau barang berharga yang bisa digunakan untuk bertahan hidup dalam situasi darurat. Kondisi ini mencerminkan realitas sulit yang dihadapi sebagian warga kelas bawah yang tidak memiliki simpanan dana darurat atau dukungan keluarga. Keterpurukan ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut. Setelah mendapatkan laporan dari warga, pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Petugas memeriksa kondisi kamar secara detail untuk mencari bukti-bukti awal penyebab kematian. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi mencari tanda-tanda apakah ada unsur kekerasan atau keterlibatan pihak lain dalam meninggalnya korban. Namun, hasil awal menunjukkan bahwa kondisi kamar tetap rapi dan tidak ditemukan barang-barang yang hilang atau tanda-tanda perlawanan. Garis polisi dipasang di area kamar kos tersebut selama proses identifikasi berlangsung. Polisi juga mengumpulkan barang-barang milik korban yang dianggap bisa memberikan petunjuk mengenai riwayat kesehatan atau aktivitas terakhirnya.